Ya, pemirsa, di Lunch Talk kali ini kita akan membahas mengenai selamat datang ganjil genap. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko dan juga Dede Herlambang, peneliti dari Instrans. Selamat siang Pak Sigit dan Mas Dedi. Selamat siang. Kita kembali mengucapkan lagi ya selamat datang ganjil genap ya Rara ya. Nah, ini hari ini mulai diterapkan seperti itu. Sudah sebelumnya, tapi sebelum kita membahas topik ini, kita akan terlebih dahulu saksikan paket berikut ini. Penerapan aturan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor plat ganjil genap di sejumlah jalan protokol di Jakarta mulai diberlakukan hari ini. Kepala Disub DKI Jakarta Andrian Syah mengatakan 200 personel gabungan dari Disub Trans DKI dan Polda Metro Jaya disiagakan untuk mengawal penerapan ganjil genap hari pertama. Dalam penindakan di kawasan ganjil genap, petugas di Sub DKI membantu menghentikan pengemudi yang melanggar dan mengarahkan ke tempat penindakan. Sementara, penindakan tilang dilakukan anggota Ditlantas Polda Metro Jaya. Penerapan ganjil genap merupakan kebijakan transisi sebelum diterapkannya jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Kendaraan yang melanggar ganjil genap dikenakan denda Rp500.000. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengklaim ganjil genap efektif mengurangi kemacetan di Jakarta. Ahok bahkan mengatakan ganjil genap lebih baik dibandingkan dengan sistem 3-in-1. Namun, ganjil genap tidak akan diterapkan secara permanen karena sistem jalan berbayar akan segera diberlakukan. Sementara, berdasarkan evaluasi ganjil genap, waktu tempuh perjalanan pada kawasan ganjil genap mengalami penurunan sebesar 19% dari rata-rata 18 menit menjadi 14,6 menit. Kecepatan kendaraan meningkat 20% dari rata-rata 24,6 km per jam menjadi 28,9 km per jam. Kemudian, jumlah penumpang bus Transjakarta juga mengalami peningkatan, salah satunya 32% pada koridor 1 bus Transjakarta, Blok M menuju kota dan sebaliknya. Bagaimana pelaksanaan hari pertama ganjil genap? Benarkah ganjil genap efektif mengurangi kemacetan di luar kawasan ganjil genap? Tim Liputan, Berita 1. Iya, kita lanjut lagi bagaimana penerapannya untuk hari ini Pak, karena hari ini juga sudah resmi ada penegakan hukum yang seperti itu. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan ganjil genap sudah diawali proses 2 bulan yang lalu, di mana kita 1 bulan melaksanakan sosialisasi, dilanjutkan dari tanggal 27 Juli sampai dengan 26 Agustus adalah masa uji coba. Ya, berdasarkan hasil evaluasi kami, baik dari sosialisasi maupun uji coba, dampaknya sangat positif. Tadi sudah disampaikan bahwa ada penurunan dari kemacetan sebesar 19%, kemudian ada peningkatan kecepatan berlalu lintas di ruas jalan ada 20%. Nah, ini sebagai penyemangat buat kami, ya, sebagai tolak ukur bagi kami Dinas Perhubungan dan Transportasi bersama dengan Ditlantas Polda Metro untuk melaksanakan tahapan selanjutnya berupa penegakan hukum terhitung mulai tadi pagi tanggal 30 Agustus 2016. Artinya dari hasil uji coba memang kemudian sudah bisa diambil kesimpulan bahwa sistem plat ganjil genap ini efektif mengurai kemacetan, seperti itu Pak Sigit? Demikian, jadi kalau kita bicara evaluasi adalah kondisi ini sama dengan pada waktu pertama kali 3-in-1 diterapkan ya di DKI. Jadi kondisi lalu lintas di sepanjang ruas jalan ganjil genap ini sudah sama waktu 3-in-1 pertama kali. Oke, kembali ke hasil evaluasi juga dari uji coba pada saat 1 bulan kemarin dari Juli hingga Agustus seperti itu. Sejauh mana kemudian sistem plat nomor ganjil genap ini juga mendorong orang untuk beralih ke transportasi publik, Pak? Iya, jadi sebetulnya apa yang kita laksanakan saat ini sebagai implementasi dari yang namanya pola transportasi makro. Ya, Dinas Perhubungan dan Transportasi melaksanakan 3 strategi. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas angkutan umum berbasis massal, yang saat ini bis Transjakarta ya jumlahnya ditambah, kemudian juga kualitasnya diperbaiki dengan armada bus yang baru. Kemudian kita melaksanakan pembatasan pengaturan lalu lintas ya. Strategi kita yang saat ini dilaksanakan adalah ganjil genap karena kita evaluasi 3-in-1
sudah kurang efektif. Gitu. Nah, yang ketiga kita peningkatan intensitas jaringan jalan, kita udah sterilisasi jalur busway. Jadi kita melaksanakan apa yang diamanatkan oleh 3 strategi ini. Gitu. Tapi kaitannya dengan beralihnya masyarakat ke transportasi publik, ini mungkin yang akan bisa dirasakan mungkin ke pengguna Transjakarta seperti itu, apakah sudah terasa Pak dari semenjak sosialisasi ini berlangsung? Iya, selama proses sosialisasi sampai dengan uji coba gitu ya, kita evaluasi ada peningkatan jumlah penumpang bis Transjakarta, khususnya di koridor 1, 6, dan 9. Okay. Ya, 1, 6, dan 9 itu ada peningkatan, sehingga mendorong kami untuk segera mengimplementasikan, karena juga bisnya sudah cukup, headway-nya bisa diatur, dan penumpang juga kembali percaya kepada armada bus Transjakarta. Ini makanya kami optimis dengan kebijakan penerapan ganjil genap bisa memperbaiki situasi lalu lintas yang ada. Untuk hari ini kemudian gambarannya sama kemudian pada saat hasil uji coba dengan hari ini pertama resmi kemudian diberlakukan. Hari ini terus terang jumlah pelanggaran kami amati sejak untuk yang sesi pagi tadi lebih sedikit dibandingkan dengan hari terakhir pada Artinya waktu. masyarakat sudah lebih aware ataupun Sudah lebih sosialisasi aware, sudah lebih aware. bisa berhasil Iya. masuk ke masyarakat Iya, seperti sudah itu Sudah ya. terbiasa dengan Betul. ganjil genap itu ya. Betul. Iya, Mas Dedi, apakah ini juga jadinya kita optimis macet di Jakarta sepertinya bisa terurai dengan cara ini dan masyarakat Jakarta juga sudah bisa akhirnya menggunakan transportasi massalnya? Baik, sebenarnya begini, kalau untuk rekayasa lalu lintas seperti ini, kalau bisa dikatakan untuk mengurangi kemacetan betul. Kalau dari laporan dari Disub, kita melihat bahwa ada penurunan volume kendaraan sekitar 15%. Tapi kan itu kan hanya waktu jam 7 sampai jam 10. Iya, saat jam diterapkan. Sementara yang 15%-nya yang bisa jalan ke tempat lain. Itu, jadi jalan utama bisa longgar. Sementara jalan lingkungannya lain terasa macet. Jadi itu adalah dampak dari pembatasan ini. Berbeda kalau misalnya pemerintah serius untuk mengurangi kemacetan, harusnya hari ini ganjil dan genap ataupun genap itu berlaku 24 jam misalnya, dan itu sangat terasa. Tapi apakah masyarakat kemudian siap dengan sistem seperti itu di tengah kemudian mungkin pilihannya nanti transportasinya juga belum sesiap itu? Ya, itu harus siap. Makanya kita juga dari pemerintah sendiri juga harus sediakan transportasi publik yang aman, nyaman, selamat, kemudian juga yang ideal ya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya pikir kalau untuk jalur busway atau jalur Transjakarta itu sudah steril, saya pikir mampu untuk mengakomodasi shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Karena sekarang masalahnya kan jalur busway itu sendiri kan tidak steril. Iya. Jadi kita juga tidak bisa berharap banyak untuk transportasi umum ini yang dalam hal ini busway itu bisa diandalkan untuk kepentingan yang hal-hal yang untuk produktif. Maunya kalau misalnya hari ini ganjil, masyarakat yang punya mobil genap bisa beralih ke public transportation dan bisa terakomodir dengan baik seperti itu ya, Pak. Tapi kalau hanya sekedar jam 7 sampai jam 10 ya hanya jam itu. Setelah jam 10 macetnya sama. Karena volume kendaraan tetap. Berbeda kalau hari ini ganjil tidak boleh berangkat. Mereka yang punya mobil ganjil tempat akan di rumah misalnya. Mau nggak mau atau naik transportasi publik. Baik. Ini kita juga ada paket liputan dari rekan di lapangan terkait sistem ganjil genap yang resmi diberlakukan hari ini. Pemirsa, berikut adalah laporan Keija Netania dan juru kamera Aditya Eko Utomo dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta. Hari ini atau tanggal 30 Agustus 2016 merupakan hari pertama secara resmi diberlakukannya sistem plat ganjil genap. Dan setelah diuji coba selama 1 bulan sebelumnya, terbukti sistem ini telah berhasil mengurai kemacetan sekitar 19% di berbagai jalan protokol di ibu kota. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan nasib pengemudi kendaraan pribadi yang terbiasa untuk melintas di jalur protokol tersebut selama jam sibuk? Pemprov DKI hadir dengan solusi yaitu sarana transportasi umum, salah satunya adalah bus Transjakarta. Tercatat pengguna bus Transjakarta meningkat sekitar 30%, khususnya untuk di 2 koridor yang terintegrasi langsung dengan jalur ganjil genap yaitu koridor 1 Blok M Kota dan koridor 9 yaitu Pluit Pinang Ranti. Dari pihak Transjakarta sendiri berjanji akan menambah armada sekitar 30 hingga 40 jumlah armada tambahan untuk kedua koridor padat tersebut. Dan selain itu, langkah Pemprov DKI untuk membatasi kendaraan lain untuk tidak melintas di koridor busway pun meningkatkan efisiensi dari pengguna atau penumpang bus Transjakarta. Seluruh hal itu dilakukan agar kenyamanan dari penumpang dapat ditingkatkan
Dan pada akhirnya, kemacetan di ibu kota dapat diminimalisir. Keisha Natania, Aditya Kotomo, Pilot Drone Jen Anwar, Berita 1, Jakarta.